sekaligus membuka majelis yang dibina oleh Habib Muhammad Syarif bin Hussein Al-Junaid, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan darul afiyah wa darul taqwa wa darul surur wa darul qubur bi jahi sayyidil rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hadirin, kata ulama munasalihun, al-makan bimanzilatil makin. Rumah itu bisa jadi mulia kalau orang yang di dalamnya, orang-orang yang mengisi itu dalam keadaan mulia. Jadi nggak dilihat cakepnya rumah itu karena indahnya bangunannya, karena besarnya atau luasnya dan lain sebagainya, tapi dilihat rumah dari itu bisa jadi berkah tergantung siapa yang ada di dalamnya. Alhamdulillah, di rumah diisi dengan majelis, mudah-mudahan kita diberkahi semuanya, amin. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini hadirin memberikan pelajaran buat kita. Allah ingatkan, hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan buat kalian lapangkanlah tuh tempat-tempat yang ada di dalamnya majelis-majelis taklim. Artinya kita kalau diajak di tempat-tempat majelis ilmu yang lapang dada kita, jangan dibuat sempit atau berat. Kadang-kadang orang kalau mau hadir gini kan ada perasaan berat ya. Tapi kita kalau dipanggil majelis gini yang senang, yang lapang dadanya. Kenapa? Yafsahillahu lakum, nanti Allah lapangi dada kita semuanya. Gara-gara kita membuat apa hati terbuka panggilan Allah, Allah buka semua yang kita ingini. Amin ya rabbal alamin. Ini rumah jadi mulia karena apa? Diisi di dalamnya zikrullah, ngaji, nutut ilmu, wirid dan sebagainya. Yafsahillahu lakum. Wa idza qila suju fansuju. Nah, kalau sudah dikatakan buat kalian berdiri, maka berdirilah. Artinya kalau subuh ya udah pulang deh. Kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Adanya di majelis-majelis, ya kan? Orang-orang yang imannya yakin itu biasanya apa? Di majelis-majelis dibina hatinya tadi itu supaya terang dengan cahaya-cahaya dzikir. Itu maulid tadi itu isinya, katanya Habib Ali bilang apa? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Artinya orang dibuat rindu sama Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Orang dibacakan zikir wirid, artinya selalu kecenderungannya buat apa? Tambah lagi tasbih wa tarwih, semakin gairah semangat dengan nur cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin ketemu, ingin rindu, ingin menyiarkan panji-panji agama yang dibawa Nabi kita Muhammad. Makanya di dalam majelis itu hikmahnya banyak. Salah satunya apa? Tanwirul qulub, bisa menyinari hati kita. Hati ini hadirin, kalau nggak sering-sering dibacain zikir gini nih, ini hati bisa jadi gelap. Nah, hati kalau gelap, itu katanya ulama sudah benci sama nasihat. Hati kalau sudah gelap nggak betah majelis taklim. Hati kalau sudah gelap nggak syukur dari nikmat. Hati kalau sudah ketutup nggak bakal sabar dari musibah. Hati kalau sudah gelap nggak bakal ridho keputusan Allah. Naudzubillah. Tapi kebalikannya, hati kalau sudah disinari dengan cahaya Allah, wah, itu hati senang majelis ini. Hati itu kalau disinari cahaya Allah, hati tadi itu sabar kena musibah, syukur kalau dapat nikmat, ridho ketentuan keputusan takdir qada Allah. Dan hati itu kalau sudah dapat cahaya Allah, dia jadi rahmat sama orang. Kita nggak bengis, nggak kasar sama anak, sama istri, rahmat, nggak mau aja sampai cerai-cerai. Mikir ya 1000 kali. Penuh ajarannya Allah, gimana anak mau memutuskan apa yang Allah sambung? Mikir, nggak berani. Ya kan itu karena hatinya disinari di sini nih di majelis-majelis. Makanya kata Imam Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, itu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu sudah lebih baik dari amalnya. Kita mau bikin majelis ini mudah-mudahan nanti berkah, itu sudah lebih baik dibanding amal kita sudah. Ngaji dikit. Kenapa? Karena dari hati tadi sudah baik, sudah disinari dikit. Niatnya aja sudah lebih baik dari amalnya. Kenapa? Karena dalam niat la tusabuh riya, enggak ada riya. Siapa yang tahu artinya orang?
ya kan? Tapi kalau amal kan masih ada. Tapi kalau orang munafik beda. Wal amalul munafik, amalnya orang munafik itu khairun min niyati, lebih bagus dibanding niatnya. Kenapa? Karena Allah melihat hatinya, nggak melihat amalnya. Ya kan? Kalau sudah katanya ulama ulusolihun, dari hatinya tadi itu buruk, bangkit di dalamnya apa hati? Amal-amal nggak ada baiknya. Ya kan? Makanya dari niatnya orang-orang munafik itu sudah nggak ada cakepnya. Ya Allah, wah apalagi amalnya. Tapi amalnya masih mending. Amalnya masih mending karena Allah nggak ngelihat amalnya. Niatnya yang dilihat, niat jelek, wah. Jadi ulama masih mending amalnya dibanding niatnya. Orang munafik. Wa kullun ya'malu apa? Bikulli niyati katanya. Wa kullun ya'malu biniyati. Setiap orang itu beramal tergantung niatnya. Kita mau berbuat apa? Niatnya kita mau kesini mau ngapain? Karena Allah nyampe sama Allah nanti. Kalau kesini kalau cuma kepingin dipuji, kepingin nyari reputasi nama, sebutan, sudah nyampe di manusia aja, nggak nyampe sama Allah. Naudzubillah. Makanya niatin yang baik dari pertama kita membina majelis ini, insya Allah diberkahi sama Allah. Amin. Bahkan katanya ulama usuliyun, sesungguhnya wa idza amilal mu'minu amalan, orang mukmin itu kalau sudah beramal dengan niatnya tadi itu amalannya yang baik, diamalin kayak gini, thara fi qalbihi nurun, maka akan mencuat muncul di hatinya jadi nur cahaya tambah kuat lagi. Jadi niatnya sudah baik terus diamalin tambah kuat cahayanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi disebut apa man syarahallah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Tahu enggak mau siapa orang yang dibukakan itu hatinya sama Allah, dilapangkan dadanya sehingga gampang menerima yang baik-baik, itu enggak lain enggak bukan gara-gara dia dapat nur cahaya Allah di hatinya dia tadi. Nah, mudah-mudahan kita kayak gini, amin ya. Amin ya Amin. Muhammad Syarif, Hasan, keluarganya semua mudah-mudahan tambah berkah. Karena sudah membuka pintu rumahnya buat kita ini kumpul ngaji zikir ini. Insya Allah ini bisa berkembang terus, amin ya. Amin ya Allah. Kalau bisa jangan cuma Abi Muhammad Syarif doang ya. Rumah kita juga muter-muter ya kan. Biar dapat berkah rumah kita semua ya. Ya kalau nggak ada di sini, nah ini berkahnya luar biasa. Itu fadilahnya besar, ya kan? Apalagi yang ngajak-ngajak, yang ngajakin. Kita nggak tahu kok tadi di sini, padahal kita tadi belum kekafian. Jadi aja alhamdulillah tambah senang gitu ya kan. Dia ada kebaikan, siapa yang nggak mau dimasukin surga ya kan. Nabi bilang, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kamu tuh kalau melewati satu tempat-tempat yang disebut taman-taman surga, singgahi, hampiri, jangan dilewatin gitu aja. Sahabat tanya, Nabi emang ada taman surga di dunia? Ada. Apa dia Rasulullah? Wa ma ilahu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa yang Nabi sebut riyadul jannah di surga? Itu loh hilafut dzikri. Majelis-majelis yang di dalamnya ada zikir-zikir menyebut nama Allah, wirid, tasbih, tahmid, sholawat, apalagi tadi pembacaan maulid Nabi kita Muhammad. Itu taman surga. Kita aja di sini coba, enak gak rasanya? Batin kita beda sama di tempat-tempat maksiat, nggak sama. Bahkan dari niat yang baik ini jadi kuatnya iman. Jadi kuatnya iman. Ya kan? Maka Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha, qala Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu min ummati, sesuatu yang paling aku takut itu nanti pada umatku ini, mobil khusus zaman-zaman sekarang. Kalau dulu-dulu sahabat itu kuat imannya luar biasa, nggak bisa di. Kalau sudah masuk Islam mati-matian belain Nabi. Kalau udah masuk Islam udah mendarah daging, nggak bisa disogok, nggak bisa diapa-apain. Kalau sahabat-sahabat Nabi, yang paling saya takut itu nanti dari umatku itu apa? Illa dhafal yakin. Kalau sudah lemah keimanannya, keyakinannya kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Sekarang kan kena sembako udah berubah. Ya kan? Kena sembako sudah bilang Nabi Muhammad nggak sempurna. Ada nggak? Padahal ini apa tokoh ulama lagi yang ngomong di TV lagi. Ini orang kayak gini-gini di kampung kita masih ada. Pulang udah nggak punya kepala, kan? Ya kan? Cuman di sini aja masih aman ya, karena banyak rezim-rezim yang melindungi dia kan. Jadi masih dibilang biarin aja. Dan dia ada yang bilang lagi, orang itu nggak gampang-gampang masuk surga kalau ngomong la ilaha illallah itu bahaya loh. Orang kafir aja 60 tahun, orang kafir 60 tahun maksiat, dosa berpindah segala macam dosa dilakukan. Tiba-tiba mau mati ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung dimasukin surga, nggak dimasukin neraka. Ini orang kafir loh, 60 tahun maksiat.
Mati ngomong la ilaha illallah. Al-Islam yajubu ma qabla. Islam ini menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Gara-gara ngomong apa? Oh dibilang enggak gampang itu. Lah. Ini orang kayak gini dia enaknya diapain ya? Katanya ulama soleh itu udah kurangnya iman, nggak percaya. Seperti la ilaha illallah itu anugerah besar orang bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah asluhu, asalnya la ilaha illallah kata Rasulullah. Itu loh yang disebut al-mukhrij minan nar wal mudkhil ilal jannah. Asalnya la ilaha illallah itu nanti yang bisa mengeluarkan manusia dari neraka dan memasukkan dia ke surga, itu asalnya. Segede apapun orang Islam itu kalau masih ngomong la ilaha illallah Muhammadur lebih baik dibanding orang kafir walaupun sejahtera hidupnya segala macam. Karena apa? Dia nggak punya la ilaha illallah, ya kan? Tapi orang Islam mati, ya walaupun di dosanya ada, tapi nanti pasti bakal dikeluarin dan dimasukin surga dan neraka. Alhamdulillah. Tapi orang kafir walaupun baiknya kayak gimana di dunia mau bantuin anak yatim, bikin panti asuhan, cukup nggak ada maksiatnya, orang kafir nggak ngomong la ilaha illallah, mati masuk neraka langsung, nggak pakai surga-surgaan. Beda kan? Di situ yang bilang la ilaha illallah, apalagi pakai bilang Islam ini belum sempurna, belum lengkap. Astagfirullah. Padahal Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama. Kalau sudah Allah bilang sudah sempurnakan, atmamtu saya lengkapkan, masih apa lagi? Yang ngomong Allah, lagi dibantah lagi. Ini yang kayak gini-gini sudah susah. Ini keimanan sudah mulai luntur. Gara-gara apa? Nggak hadir gini-gini, kurang dimestiin lagi, ya kan? Dan fadilah lagi orang kumpul-kumpul gini banyak manfaatnya. Sampai katanya Imam Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini sahabat yang paling cinta sama Nabi. Kemana-mana, kalau Nabi kemana pergi ketemu dia pasti ngasih hadiah Nabi. Ini sahabat Nabi ya. Kalau ketemu Nabi, Masya Allah, Nabi. Padahal orang miskin, nggak enak kalau nggak ngasih Nabi. Setiap ketemu Nabi mesti ngasih oleh-oleh. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Jadi Nabi seneng nggak ini? Apa itu? Ini Nabi akik, aman. Oh ya, subhanallah. Masya Allah, bagus. Akhir. Nabi doyang. Bagus itu. Mau Nabi? Mau kalau dikasih ya udah, lapor Nabi aja. Subhanallah. Masih ada nggak ya kayak gini emang guru-guru mau satu kan? Kalau ada kayak gini enak ya. Subhanallah itu dah. Jalan surban. Nabi, ini buat Nabi deh. Jangan, enggak apa-apa. Pokoknya Nabi seneng, kayak seneng aja udah. Di pasar-pasar, kalau ada pisangnya enak. Pak, itu pisang. Baruan, enak, manis, bungkus. Padahal dia orang miskin main bungkus-bungkus aja. Tapi dia memang pendekar, seolah-olah jawara, jadi takut sama lepas. Tapi dia utang, tapi dibayar kalau ada duit. Ya kan? Udah, jangan bayar. Iya sih Pak, tapi kan ini kan udah bungkus ini, tahu nggak pisang yang kayak gini nih paling enak kalau dimakan Nabi tahu. Jadi pikirin apa? Nabi, bukan mikirin dia. Ini paling enak kalau dimakan Nabi, paling enak nih. Tahu berkah tahu. Iya sih berkah tapi kan gimana? Udah kamu nggak percaya, saya bayar kan? Iya. Udah asli. Tapi berapa hari lagi ada duit dibayar, ya kan? Tapi kadang-kadang, subhanallah, yang anehnya itu Nabi kalau ke pasar dengan terpisang, buah-buahan ke rumahnya Nabi disuruh Luqman. Nabi tahu siapa yang kata lalu Luqman. Dipikir Nabi udah dibayar semua. Ternyata Nabi ke pasar ditanya sama yang dagang sayur, dagang pisang, dagang buah. Nabi kemarin yang Nabi makan pisang enak kan? Masya Allah, ya khair pisang udah gak kayak gitu deh. Akhirnya kata, tahu nggak Nabi itu aman-aman belum dibayar. Astagfirullah, masa? Ini Luqman ini pun. Tapi Nabi seneng, walaupun Nabi digigit Nabi seneng. Itu kata dia udah berapa? Berapa kata Nabi? Ini Nabi, umpama harganya 300, umpamanya kan 300. Ya udah, nih kasih 500. Makanya dia itu kalau Luqman ngutang, semua orang-orang pasar itu paling seneng kalau yang bayar Nabi. Ya kan? Kalau yang bayar Nabi dia paling seneng. Tapi kalau Luqman kadang ngutangnya lama nggak bayar-bayar, ya kan? Tapi satu waktu dibayar. Subhanallah. Waktu meninggalnya, di Luqman yang ngubur Nabi, yang mandiin Nabi, yang ngapalin Nabi, yang ngantar jenazah sampai masuk ke dalam dia Nabi. Gara-gara jasanya Nabi itu paling baik dalam membalas jasanya orang yang berbuat baik sama dia. Kaget sahabat-sahabat seperti ini. Jangan, ini orang nggak ada udah Masya Allah sama saya luar biasa. Habis itu putus orang. Kalau habis putus mau pulang, Nabi ketawa. Loh, ada Nu'man yudhikuni hayyan wa mayitan. Ini Nu'man bikin ketawa saya terus, hidupnya sama matinya. Emang Nabi
Maaf Nabi, mungkin Nabi capek kali dari mandiin, ngapain, nyolatin, ngubur. Jangan diceritain Nabi masa hidupnya kita udah tahu, ngutang nggak bayar Nabi yang bayarin, ya kan? Nabi ceritain matinya, kenapa bikin ketawa Nabi? Kenapa Nabi matinya? Tadi begitu saya mau tinggalkan beberapa langkah, datang malaikat munkar nakir. Ini dia lagi mati, kan orang meninggal kan kayak orang tidur, kalau orang soleh kan kayak orang tidur. Orang soleh itu kalau meninggal kayak orang tidur, kayak apa namanya, kemanten yang baru, ya kan dinikahin di malam pertama, jadi tidurnya nggak mau diganggu kan. Jadi kalau malam pertama enak nggak disuruh keluar sama orang, mau nggak? Orang malam pertama enak-enaknya tidur. Nggak tahu. Ya Nu'man, marabbuka, itu bangun. Kurang ajar, orang tidur diganggu kan. Malaikat itu ya, malaikat diomel gitu. Dia bilang apa? Tahu nggak? Yang beliin pisang Nabi siapa? Malaikat yang beliin pisang Nabi siapa? Astagfirullah, ini gimana kita tanya muka? Katanya Nabi, makanya kalau nanya, lihat dulu orangnya. Mata-mata lu, laporin Nabi ini, Nabi masih di atas. Sekarang Nabi masih di atas. Akhirnya, oh iya maaf ya. Maaf, Anda kan tugas saya buat tugas itu tugas, tapi ngelihat dulu dong. Anda udah beli pisang, udah kasih cincin. Udah kalau gitu minta maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditinggal, nggak ditanya. Itu Nabi ketawa. Allah, Nu'man, ini malaikat diomelin. Tapi Nabi senang. Di situ katanya ulama, orang yang berbuat baik itu pada Nabi sampai menguatkan imannya. Saat orang ketakutan dengan pertanyaan munkar nakir, malah munkar nakir yang takut sama pembelannya dia. Berbeda kan? Mudah-mudahan kita kayak gitu juga ya. Jadi kalau kita di kuburan ditanyain, kan anak majelis taklim. Dia nggak di rumahnya Habib Muhammad Harif ini, gitunya aja. Insya Allah malaikatnya mikir juga ya kan. Amin ya Rabbal. Kita doain ya, semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana bala, dan diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini mudah-mudahan semakin jaya, semakin mendatangkan manfaat dan mendatangkan pahala yang besar buat kita, keluarga, anak-anak famili kita, saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat.